Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting ya. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan seputar hukum. Ada hukum ketenagakerjaan, yaitu kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan ini diajukan oleh subscriber kami atau penonton kami yang meninggalkan komentar pada beberapa video kami. Nah, kita langsung saja ya supaya tidak berlama-lama. Pertama adalah, nah ini pertanyaannya kami tunjukkan ya. Jadi ada 3 terkait dengan rumah lelang, yang kedua terkait dengan ketenagakerjaan, tenaga kontrak, dan yang ketiga tentang bonus atau kinerja ya. Nah, menjawab pertanyaan pertama ya. Jadi kalau rumah lelang fisiknya dikuasai oleh pihak ketiga, dalam kurung ditempati sebagai kantor ormas atau partai, apakah pemenang lelang tidak sulit mengosongkan? Nah jadi ini ada case ya yang disampaikan oleh Pak Bagong ya. Nah, selalu dalam orang yang mau membeli lelang ya, entah itu dalam untuk tujuan akan rumah itu akan ditempati sendiri atau akan menjadi suatu sarana investasi, selalu kami sampaikan bahwa untuk dilakukan pengecekan dulu ya, dilakukan cek lokasi dan kondisi fisik. Cek lokasi tentu apakah lokasinya telah cocok dengan si pembeli, artinya lokasinya bagus, bisa diakses, katakanlah mobil bisa lewat 2 papasan, aman dan sebagainya. Atau lokasinya tidak banjir, dekat dengan rumah sakit, dekat sekolah dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari perspektif si pembeli. Nah, kemudian kondisi rumahnya apakah rumahnya masih bagus atau perlu renovasi atau mungkin sudah hancur semua dan sebagainya. Nah, dan satu lagi sebenarnya yang tidak kalah penting yang terkait dengan pertanyaan Pak Bagong ini adalah rumahnya dihuni atau tidak. Nah, memang kalau rumah lelang itu saat ini sedang dihuni, apalagi dihuni oleh pihak ketiga ya, pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang juga tidak mengetahui kalau rumah itu sedang dilelang, maka akan menimbulkan sedikit atau kesulitan bagi pihak si pemenang lelang untuk mengosongkannya. Meskipun ada mekanismenya, yaitu kita meminta bantuan dari pihak pengadilan. Jadi ketika Anda menang, Anda mau mengosongkan rumah, Anda bisa minta pihak pengadilan untuk melakukan pengosongan. Nah, tentu ada biayanya. Nah, cuman memang membutuhkan effort. Nah, kalau itu rumah lelang dihuni oleh, jangankan kantor ormas atau partai ya, dihuni oleh si debiturnya sendiri aja itu juga sudah susah gitu kan. Kadang ada debitur yang menolak untuk dilakukan pengosongan. Nah, oleh karena itu kembali ke masing-masing orang apakah tetap akan melanjutkan pembelian atau tidak. Jadi saran saya, sebelum Anda membeli rumah lelang, Anda sebaiknya cek dulu ya. Kalau rumah itu sedang dihuni oleh entah debitur maupun si pihak ketiga, tentu Anda membutuhkan effort yang lebih, bahkan mungkin bisa agak panjang seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah jawabannya ya. Yang kedua, pertanyaan mengenai karyawan kontrak. Ini dari Rasijan aja. Pak mau tanya, kalau karyawan yang kerja lebih dari 10 tahun tapi tetap masih karyawan kontrak, itu termasuk pelanggaran bukan Pak? Kalau menurut Perpu, batas mengontrak karyawan bukannya 5 tahun, benar nggak Pak? Terima kasih. Oke. Nah, untuk karyawan kontrak ya, Anda harus membuka Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35. Kenapa? Karena di situ ada batas-batasnya. Nah, hal karyawan kontrak itu juga disebut dengan PKWT ya, atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, sepengalaman saya ada 2 hal yang biasanya di PKWT-kan, yaitu pekerjaan yang sifatnya musiman dan pekerjaan yang sifatnya sementara. Meskipun dalam PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa hal yang lain, tapi yang paling sering adalah seperti ini. Nah,
Kalau Anda adalah karyawan kontrak lebih dari 10 tahun, maka apakah itu pelanggaran atau tidak? Tentu bukan wewenang saya untuk mengatakan yes or no, atau ya itu pelanggaran, oh tidak itu bukan pelanggaran, itu bukan wewenang saya. Tentu itu nanti pengadilan yang membuktikan atau pengadilan yang berwenang. Tetapi yang bisa saya sampaikan, Anda harus mencermati dulu pekerjaan apa yang di PKWT-kan atau dibuat sebagai kontrak sehingga bisa berjalan lama. Ya, kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sifatnya rutin dan tetap, maka seharusnya itu bukan PKWT, tapi adalah PKWTT atau perjanjian atau pegawai tetap, atau bukan pakai kontrak, ya, seperti itu. Nah, Anda harus lihat dulu. Jadi menurut saya ini bukan masalah pelanggaran atau tidak pelanggaran, karena nanti yang pihak membuktikan itu di pengadilan, tapi lebih tepatnya Anda harus tahu dulu apakah jenis pekerjaan yang dikontrakkan tersebut sampai 10 tahun merupakan pekerjaan yang musiman atau bukan, pekerjaan yang sifatnya sementara atau bukan. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sifatnya tetap, pekerjaan inti, maka itu tidak boleh dikontrakkan, ya. Simpelnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Sutenli 777. Izin tanya Bang, bukannya bonus tidak terpengaruh dengan kinerja? Kalau kerajinan apresiasi memang melibatkan faktor kinerja. Baik. Nah, ini mengenai bonus pegawai tentu tidak bisa disamaratakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, ya. Jadi kalau di perusahaan yang skala nasional, skala internasional, biasanya pemberian bonus itu dihubungkan dengan kinerja individu atau KPI individu, ya. Dimana KPI individu, kalau seorang yang memiliki produktivitas atau kinerja baik, biasanya diberikan bonus yang baik juga. Begitu pula sebaliknya. Nah, dimana itu bisa diatur? Nah, tentu pengaturannya diserahkan ke perusahaan masing-masing. Pengaturannya bisa masuk dalam PKB, perjanjian kerja bersama, kemudian di PP, perjanjian perusahaan, atau di perjanjian kerja. Tinggal bagaimana disepakatinya. Nah, kembali lagi, apakah bonus melibatkan kinerja atau terpengaruh dengan kinerja atau tidak? Ya, kembali ke perusahaannya, ya. Jadi tidak ada formula atau ketentuan yang pasti, ya. Kalau perusahaan mau memberikan bonus sama rata, entah itu bekerja optimal atau tidak, setiap tahun diberikan bonus 1 kali gaji adalah, ya monggo, boleh-boleh saja. Tapi jika perusahaannya memberikan bonus sesuai dengan produktivitas atau KPI masing-masing pegawai, ya boleh-boleh saja, sepanjang semuanya itu tadi tercatat atau tersepakati oleh pegawai dan pemberi kerjanya, ya. Dimana disepakati di PKB, di PP, atau di perjanjian kerja. Nah, kira-kira seperti itu, ya, tanggapan kami mengenai pertanyaan ini. Nah, bagi teman-teman yang ada hal-hal yang ingin juga ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan, ya, sampaikan saja, feel free. Kalau memang kami bisa jawab, kami akan jawab seoptimal mungkin sesuai dengan pengalaman dan pemahaman kami. Tapi kalaupun kami tidak mampu menjawab, ya kami akan coba cari jawaban yang paling terbaik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share kalau memang bermanfaat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.